Merdeka, berjaya dari era Soeharto, Chevron akhirnya hengkang di era Jokowi. Ditulis oleh Nia Alif di seaworld.com. Siapa yang tak kenal perusahaan minyak ternama asal Amerika Serikat yang bernama Chevron? Dulu sewaktu kuliah, teman asal teknik kimia yang berasal dari Riau selalu mengeluhkan perusahaan tersebut dan menjadikannya tujuan karir di masa depan. Sayangnya, Chevron kini harus pamit dari blok rokan setelah hampir seabad menancapkan kukunya. Direktur Utama Pertamina mengungkapkan bahwa ini adalah kado kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kekayaan hasil bumi akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Kembali ke sejarah Chevron sendiri, perusahaan yang telah lama malang melintang dan lebih panjang usianya dibanding kemerdekaan itu rupanya memiliki sekolah bernama Cendana. Entah apakah nama tersebut murni diambil sebagai nama biasa atau ada afiliasi ke mantan presiden era Orde Baru. Yang jelas awal mula kejayaan Chevron bisa dibilang semenjak era Soeharto, sebagaimana PT Freeport di Papua. Penduduk lokal sendiri memiliki pandangan berbeda mengenai kawasan Chevron dan juga keberadaan sekolah Cendana yang dikelola Yayasan Pendidikan Cendana. Seperti diberitakan Kompas.com, bekerja di PT Chevron berarti hampir seluruh kebutuhan hidup telah dicukupi, fasilitas kesehatan dan pendidikan tidak masalah, dan semuanya kelas 1. Rumah dan kendaraan disediakan, ketika pensiun masih dijamin dengan pesangon sangat besar. Namun pandangan lain warga Riau terhadap PT Chevron ada juga yang minor, misalnya perusahaan itu angkuh, termasuk para pegawainya yang merasa eksklusif. Akses masuk warga umum ke perumahan karyawan sangat terbatas. Untuk melintas di jalan yang dibangun perusahaan itu tidak boleh dilalui tanpa izin ketat, meski dana pembangunannya berasal dari cost recovery atau pengembalian biaya operasional terkait pengeboran minyak, yang artinya memakai uang negara Republik Indonesia juga. Seorang teman bahkan berpendapat lingkungan PT Chevron seolah berada pada negara bagian lain dari Indonesia. Tentang fasilitas pendidikan, Chevron memiliki sekolah yang bernama Cendana yang berlokasi di kompleks perumahan pegawai dari tingkat taman kanak-kanak sampai SMA. Sekolah itu dikenal bermutu tinggi. Berikut sejarah PT Chevron di Indonesia. 1879, Chevron didirikan pada tanggal 10 September 1879 di Pico Canyon, California dengan nama Standard Oil Company of California atau SoCal. 1924, bulan Maret 1924, Regu Geologi Standard Oil Company of California atau SoCal tiba di Indonesia melakukan survei eksplorasi. Kemudian di bulan Juni 1930, SoCal mendirikan NV Netherlands Sea Pacific Petroleum Maatschappij atau NPPM yang merupakan cikal bakal PT Chevron Pacific Indonesia. 1926, bulan Juli 1936, SoCal bersama dengan Texas Oil Company atau Texaco mendirikan California Texas Petroleum Corporation atau yang akrab dikenal Caltex. 1940, pada bulan Agustus 1940, lapangan minyak Sebanga ditemukan, merupakan penemuan minyak bumi pertama di Riau. 1944, Desember 1944, lapangan minyak Minas ditemukan. Bulan Januari 1951, NV Caltex Pacific Petroleum Maatschappij atau CPPM atau Caltex Pacific Oil Company atau CPOC dibentuk untuk melanjutkan kegiatan NV Netherlands Sea Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM). April 1952, lapangan minyak Minas mulai berproduksi, diekspor melalui Perawang dan Pakning. Februari 1954, lapangan minyak Duri mulai berproduksi. September 1955, lapangan minyak Berkasap ditemukan. Juli 1958, dermaga minyak pertama Dumai diresmikan. Januari 1959, ekspor produksi Minas dialihkan dari Perawang Pakning ke Dumai. Juni 1965, lapangan minyak Bekasap mulai berproduksi. Juli 1966, lapangan minyak Pematang mulai berproduksi. Agustus 1966, lapangan Pungut mulai berproduksi. September 1952, produksi Caltex sejak tahun 1952 mencapai 1 miliar barel. Mei 1969, produksi lapangan minyak Minas berjumlah 1 miliar barel. Januari 1973, lapangan minyak Petahapan mulai berproduksi. Mei 1973, untuk pertama kali produksi mencapai 1 juta barel sehari. April 1977, Presiden Soeharto meresmikan jembatan Sungai Siak 350 meter yang dibangun CPI. Mei 1980, stasiun pengumpul GS2 yang pertama dari 6 GS dalam proyek EOR mulai dioperasikan.
September 1983, main office Rumbai bertingkat 3 diresmikan. Maret 1990, Presiden Soeharto meresmikan DSF. 11 Maret 1995, SBU mulai diimplementasikan. Mei 1997, main office Dumai diresmikan. Tanggal 15 Oktober 2000, Chevron mengakuisisi Texaco, menjadikannya perusahaan minyak terbesar kedua di Amerika Serikat dan keempat terbesar di dunia. Perusahaan gabungan ini menjadi Chevron Texaco. Tanggal 9 Mei 2005, Chevron Texaco kembali mengubah namanya menjadi Chevron. Texaco tetap menjadi salah satu merek di bawah Chevron Corporation. Terhitung sejak 16 September 2005, PT Caltech Pacific Indonesia atau CPI mengganti namanya menjadi PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI. Pada 19 Januari 2010, pemerintah tidak memperpanjang kontrak kerjasama produksi atau Production Sharing Contract PSC PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI di Blok Langgak, selanjutnya dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Riau atau SPR. Tanggal 31 Maret 2017, Chevron Geothermal Indonesia Darajat dan Salak pindah kontrak ke Star Energy. 24 Oktober 2018, setelah kontrak operator CICO berdasarkan Production Sharing Contract atau PCS selesai pada 24 Oktober 2018, Kalimantan Timur (ATAKA) dikelola oleh PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur atau PHKT yang merupakan anak usaha dari Pertamina Hulu Indonesia. Tanggal 8 Agustus 2021, satu-satunya blok migas yang tertinggal dikelola Chevron akhirnya berakhir dan selanjutnya dikelola oleh KKKS, PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR. Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.220 km persegi yang terletak di 5 kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Terlihat dari sejarah panjang tersebut bahwa nama Soeharto tak pernah luput dari catatan peresmian beberapa fasilitas pendukung. Tak jauh beda dengan era SBY di mana terjadi penyewaan lahan hutan besar-besaran termasuk hubungan dengan mafia migas di Petrol. Untungnya, Jokowi terpilih sebagai presiden dan mengangkat orang-orang terpilih untuk mengembalikan kejayaan negeri. Kita patut berterima kasih pada Wamen Arcanda Tahar yang mengalihkan kontrak Blok Rokan ke Pertamina semenjak 3 tahun lalu. Terima kasih Pak Jokowi atas kado manis di ulang tahun Indonesia yang ke-76. Semoga saja semakin banyak sumber daya alam milik bangsa yang bisa dimanfaatkan secara optimal, terutama yang ramah lingkungan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Nantinya, secara bertahap pemerintah harus mengalihkan energi kotor ke energi bersih. Masih banyak PR yang harus diselesaikan, namun kita harus berbangga karena setidaknya pengelolaan kekayaan alam kembali ke Ibu Pertiwi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik. Cacing kepanasan mulai menggeliat, pembela NKRI mulai ditarget, ditulis oleh sardedisewar.com. Bagi kalian yang sering numpang lewat atau malah mengikuti akun-akun besar pembela NKRI, pasti sudah tahu ada beberapa akun Twitter yang disuspend. Meski sudah terjadi beberapa hari lalu, saya baru sadar ketika ada yang memberitahu informasi ini. Sebelum berlanjut, silahkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Ada beberapa akun yang mungkin kalian kenal, yaitu Ade Armando dan Ferdinand Hutahian. Dua akun ini kena suspend. Ternyata ada satu akun yang dikenal dengan istilah pemburu buzzer yang menargetkan banyak akun yang selama ini membela NKRI. Sepertinya ini serius. Salah satunya adalah Ferdinand Hutahian yang begitu disuspend langsung bikin akun baru lagi. Dan tak lama kemudian disuspend lagi. Sekarang dia kembali bikin akun baru dan ternyata pemburu buzzer ini mulai menargetkan lagi. Ibarat main kucing-kucingan, matikan, bikin baru, matikan, bikin baru lagi, begitu seterusnya. Tinggal adu kuat siapa yang lebih gigih. Kemungkinan besar ini karena ada pengerahan besar-besaran untuk mereport massal akun-akun yang ditarget. Bahkan kemarin saya telusuri sebagian akun yang ditarget. Akun tersebut mulai melindungi diri. Akun Twitter Eko Kuntadi mulai memprivate akunnya. Hanya yang memfollow akunnya yang bisa melihat cuitannya. Begitu juga dengan Denny Siregar yang cuitannya tidak bisa terlihat. Kenapa ini terjadi? Mudah sekali bukan? Sudah ada yang tidak tahan lagi dan gerah dengan cuitan mereka selama ini. Kejadian ini beruntun, yang artinya ada strategi khusus yang digunakan. Tidak mungkin spontan terjadi. Sepertinya memang ini dirancang dengan matang
dan dieksekusi dalam waktu yang hampir berbarengan. Terkhusus akun Ferdinand, kalau kalian sering baca cuitannya, dia salah satu yang sangat frontal dalam membahas potensi korupsi di ibu kota. Tidak ada orang lain yang seintens dia membongkar bobroknya gubernur tersebut, mulai dari balapan tak jelas hingga lebih bayar yang mulai ngetren belakangan ini. Apakah ini suatu kebetulan saja dua akunnya di-report massal dalam waktu yang dekat? Kalau akun lain saya tidak melihat cuitan yang secondong Ferdinand, tapi saya teringat lagi ada kelompok yang sempat mengatakan atau menyatakan perang terhadap buzzer. Siapakah dia? Kalian pasti mudah sekali menjawab. Bisa jadi mereka ngamuk karena dibully terus-terusan. Ini bukan spontanitas, ini terencana, terstruktur dan sistematis. Dan untuk menumbangkan banyak akun tentunya perlu buzzer juga kan? Jadi bisa dikatakan ada buzzer teriak buzzer, frontal teriak maling, Topi sendiri juga pelihara maling. Itulah munafiknya mereka. Kalau kalian sudah lama jadi pembaca setia Seward, pasti paham dengan pola seperti ini. Dulu sebelum sekuat sekarang, Seward masih menggunakan WordPress. Akibatnya benteng mudah runtuh, berulang kali kena serangan DDoS, hingga website down, tak bisa diakses. Kadang berjam-jam, kadang berhari-hari. Serangan banjir traffic ini tak mungkin dilakukan 1-2 orang, tapi terencana karena butuh serangan masif dalam waktu bersamaan. Dan jangan lupa, serangan model begini butuh biaya yang tidak sedikit. Jadi logikanya, apakah Kadrun punya duit sebanyak itu hanya untuk menyerang? Makan aja kadang harapkan nasi bungkus dari demo. Artinya ada pemain besar di balik ini. Pasti, hingga akhirnya Seward memutuskan mengganti tampilan ke bentuk yang baru dengan server berlapis, benteng baja berlapis dan tebal, dan serangan itu tak pernah muncul lagi. Mungkin ada sih, tapi tak sanggup menembus kulit luar pun. Nyangkut di sela gigi doang, hingga saat ini aman-aman saja. Pelakunya sama, sebut saja Kadrun, pemuja khilafah, atau kelompok yang selama ini berseberangan keras dengan pemerintah. Akun-akun yang ditarget adalah akun yang selama ini membela pemerintah dan dianggap sebagai buzzer RP yang harus dibasmi. Terkesan pengecut memang, tak jago adu debat dan argumentasi, langsung matikan akun yang bersangkutan. Memang itulah style mereka, tidak pakai otak, pakai cara barbar. Tapi percayalah, tak perlu khawatirkan soal ini. Mati satu, tumbuh 1000. Serangan murah ini tidak akan tahan lama karena bukan alami. Ada pemain besar dan tentu saja deal di belakang. Mereka akan selalu kalah dengan kelompok yang bergerak secara alami, murni karena membela dari hati, meski kadang dituduh oleh